Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد جماعة صلاة subuh Masjid Syuhada rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih diberikan beragam nikmat Allah yang tak bisa kita hitung, karena memang kita tidak akan sanggup, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau mencoba mengkalkulasi, menghitung-hitung semua pemberian Allah, nikmat karunia Allah, niscaya engkau tidak akan sanggup. Allah hanya menginginkan agar kita mensyukuri. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sekali lagi mari kita sering nantiasa basahi lisan kita dengan sering-sering atau banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh Masjid Syuhada rahimakumullah. Allah dan Rasulnya menghendaki kita agar senantiasa memiliki sifat mulia yang namanya sifat tawadhu, ya, atau rendah hati. Tawadu lawannya sifat sombong, angkuh, congkak dan lain-lain. Karena memang sifat sombong ini hanya pakaian Allah. Ya, dalam sebuah hadis Allah nyatakan itu bahwasanya sifat sombong itu hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya sifat tawadu semestinya dimiliki oleh hambanya. Jamaah rahimakumullah, ternyata dalam kehidupan ini tidak mudah, ya. Tidak mudah kita menerapkan, ya, atau mengamalkan ini, memiliki sifat tawadu. Justru sebaliknya, ya, sifat angkuh sombong itu yang sering kita tampakkan dalam kehidupan ini. Kalau kita boleh jujur, di kiri kanan kita atau kita mungkin sendiri memiliki sifat itu. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, sifat tawadu ini perlu untuk kita upayakan. Makanya ya ulama-ulama kita itu memberikan tips,
ya, memberikan satu cara bagaimana sifat tawadu itu bisa kita miliki, tetap terus ada dalam diri kita. Nah, dalam hal ini ya, dalam sebuah kitab ya disebutkan Syekh Mutawalli Al-Asy'ari, Mutawalli Sya'rawi, ulama Mesir yang terkenal, luar biasa ketawaduannya. Kalau kita baca biografi beliau, ya, kitab-kitab yang menggambarkan kepribadian beliau itu luar biasa. Silakan nanti dilihat jamaah rahimakumullah di beberapa literatur siapa itu sesungguhnya Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau itu di samping sebagai qari juga sebagai ulama besar di zamannya. Apa kata beliau? Ya, untuk merawat sifat tawadu, sifat rendah hati itu. Ini sering juga disampaikan oleh teman-teman ya, para mubalik, para dai kita. Yang pertama, ketika kita memiliki perasaan angkuh atau sombong, kata beliau, itu memberikan petuah atau nasihat bermakna. Ya, ketika kita berjumpa dengan orang lain, ini kan hubungannya dengan manusia lain, sifat takabur itu muncul ya, atau timbul. Yang pertama, bila engkau bertemu dengan seseorang, ya, hendaknya engkau memandang dia itu lebih utama atau lebih baik daripada kamu, daripada dirimu. Ya, kemudian katakan dalam hatimu itu apa? Kata beliau, boleh jadi dia lebih baik di sisi Allah daripada diriku ini dan lebih tinggi derajatnya. Itu yang mestinya kita ya pahamkan dalam diri kita, bahwa ternyata orang itu lebih baik dari diri kita. Kalau kita mau jujur, kita ini tidak ada apa-apanya, lemah, manusia lemah, mulai lahir ya, kita tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa dan seterusnya. Bahkan kita ini sesungguhnya diliputi oleh beragam kekotoran, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Ya, kenapa kita harus mandi? Kan untuk menghilangkan kotoran-kotoran itu. Sesungguhnya apa yang ingin kita sombongkan, angkuhkan? Kalau kita mau merenung seperti itu, jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama. Kita berupaya memahami bahwa orang lain itu lebih baik dari kita. Kemudian yang kedua, ya, lebih lanjut beliau katakan, untuk menjaga sifat tawadu ini, sifat rendah hati. Jika manusia itu di sekelilingmu, dia itu orang lebih kecil atau lebih muda usianya, umurnya daripada dirimu, maka katakanlah dalam hatimu itu, boleh jadi dia betul kecil ya, tapi tentunya dia tidak banyak berdosa kepada Allah, sedangkan aku adalah orang yang telah banyak berbuat dosa karena sudah lama hidup di dunia ini. Ya, maka tidak diragukan lagi kalau dirinya tentu lebih baik di sisi Allah dibanding aku. Jadi sekali lagi ya, usia itu menggambarkan, tidak selalu menggambarkan ya kebaikan, seperti digambarkan dalam poin kedua dari ungkapan beliau ini. Ketika engkau melihat anak kecil, jangan melihat usianya, tapi lihat bahwa sesungguhnya dia itu tentunya karena dia baru hidup dalam dunia ini, tidak banyak melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Mungkin betul tidak sedikit yang dia lakukan, banyak lakukan kebaikan, tapi tentunya dosa yang dilakukan juga sebaiknya tidak. Itu yang kedua, jamaah rahimakumullah, untuk merawat sifat tawadu, sifat rendah hati yang perlu mungkin kita terus upayakan supaya kita tidak terbetik sifat angkuh sombong dalam diri kita. Yang ketiga, bila dia orang yang lebih tua, sebaliknya tadi, hendaknya kita juga berpikir ya,
berkata dalam hati kita, orang ini telah lebih dahulu beribadah kepada Allah ya daripada diriku. Pastinya seperti itu. Ya, kebalikannya tadi. Kalau dia masih muda, tentu dia tidak banyak berbuat dosa. Tapi sebaliknya ketika kita melihat orang yang lebih di atas kita, orang dari segi usia, ya tentu mereka sudah banyak hal dalam kebaikan yang dilakukan. Sebaliknya kita mungkin belum bisa melakukan banyak hal dalam hal kebaikan itu. Ini tips atau cara yang ketiga untuk merawat sifat tawadu itu pada diri kita. Kemudian yang keempat, jamaah rahimakumullah, jika dia orang alim, orang yang berpengetahuan, ya terutama dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan ilmu agamanya, ya tentunya itu yang lebih prioritas, karena itu yang kekal abadi yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia orang alim, maka katakan dalam hatinya, orang ini telah diberi oleh Allah sesuatu yang tidak bisa aku raih. Mestinya kita berpikir seperti itu. Kita belum mencapai, kita berupaya sedemikian rupa, ya, dengan mengorbankan berbagai hal yang bisa kita korbankan, harta, tenaga, pikiran dan lain sebagainya untuk meraih ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tapi namanya manusia, kemampuannya berbeda, tidak sama. Oleh karenanya dalam hal ini ketika kita melihat ada orang yang lebih baik dari kita dalam segi ilmu, ya kita berpikir dia tentunya telah memiliki pengetahuan lebih dibanding kita. Kita hormati mereka. Jadi sekali lagi yang keempat ini, kata beliau, jika dia orang yang alim, maka katakan dalam hatimu, orang ini telah diberi oleh Allah sesuatu yang tidak bisa aku raih, telah mendapatkan apa yang tidak bisa aku dapatkan. Kenapa? Karena telah mengetahui apa yang tidak aku ketahui dan telah mengamalkan ilmunya. Tentunya tidak sekedar punya ilmu, memiliki ilmu, tapi dia terus tentunya berupaya untuk mengamalkan. Sementara kita mungkin ya, ilmu kita tidak ada atau ada sedikit, bahkan tidak kita amalkan. Itu yang keempat, jamaah rahimakumullah. Bagaimana untuk bisa menjaga atau merawat sifat tawadu yang sudah ada di dalam diri kita. Kemudian yang kelima, jamaah rahimakumullah, sebaliknya, bila dia orang yang tidak berpengetahuan, dia orang yang bodoh di mata manusia mungkin, katakan ya dalam hati kita, dalam diri kita ini, orang ini durhaka kepada Allah karena kebodohannya. Sekali lagi kata beliau, ketika engkau melihat orang ini bodoh di matamu, di mata kalian wahai manusia, para hamba Allah, katakan dalam hati kita ini, orang ini durhaka kepada Allah karena kebodohannya. Sedangkan kita ya, sedangkan aku durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal aku mengetahui itu sesuatu yang tidak benar. Ini lebih berbahaya, jamaah rahimakumullah. Lebih berbahaya dibanding kita melakukan kedurhakaan karena kepintaran kita, ya, karena ilmu kita, dibanding orang yang melakukan kedurhakaan kepada Allah karena kebodohannya, ya. Sehingga ada penyakit yang berbahaya dalam hidup ini ketika manusia itu sudah dijangkiti yang namanya keangkuhan intelektual, kesombongan karena pengetahuan yang dia miliki. Tidak sedikit ya riwayat-riwayat yang menggambarkan begitu berbahayanya namanya ilmu ini. Makanya ulama kita atau Rasulullah bahkan memberikan ya doa kepada kita untuk terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, banyak riwayat yang menyebutkan pentingnya kita berdoa agar terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salah satunya tadi, kita salah gunakan
justru untuk menyombongkan diri di hadapan manusia. Kemudian yang yang keenam, jamaah rahimakumullah, bila dia orang yang kafir, ya, orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka katakan dalam hatimu, aku tidak tahu, bisa jadi dia akan masuk Islam. Ya, kita tidak langsung memvonis, wah nanti kamu masuk neraka dan seterusnya, tapi camkan dalam hati kita, betul hari ini dia betul kafir di hadapan manusia. Aku tidak tahu, bisa jadi dia akan masuk Islam suatu saat, lalu menyudahi seluruh amalannya dengan amal soleh. Ya, kalau kita baca riwayat-riwayat jamaah rahimakumullah, ini betul-betul luar biasa. Ada orang yang mulai hidup dari awal sampai di penghujung kehidupannya, ternyata Allah takdirkan dalam keadaan su'ul khatimah. Namun sebaliknya, ada mungkin dalam hidupnya bergelimang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, Allah anugerahi dengan kehidupan yang indah, yaitu husnul khatimah. Sekali lagi, kita ini manusia yang hanya bisa melihat di permukaan saja. Kita tidak bisa melihat apa sesungguhnya akan terjadi ke depan. Oleh karenanya, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sifat-sifat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang keenam ini jamaah rahimakumullah, kata beliau, bila dia orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, maka katakan dalam hatimu, aku tidak tahu, bisa jadi dia akan masuk Islam karena kekafiran tadi sebelumnya, lalu menyudahi seluruh atau mengakhiri seluruh amalannya dengan amalan soleh. Bisa jadi aku terjerumus, ya sebaliknya, bisa jadi aku terjerumus menjadi kafir, lalu menyudahi seluruh amalku dengan amal yang buruk itu. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, kita jangan terlalu percaya diri, tidak terlalu yakin sepenuhnya, sekalipun memang dalam hidup ini perlu berharap amat kepada Allah. Ya, ada namanya harap, sebaliknya kita tidak boleh berputus asa. Ya, namun sekali lagi kita harus dibarengi dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Ya, oleh karenanya sekali lagi, untuk merawat sifat tawadu ini agar kita sebaliknya tidak terjerumus kepada sifat sebaliknya yang sombong tadi, yang Allah murkai, maka ada 6 hal tadi yang perlu kita coba terapkan dalam kehidupan ini, berpikir positif dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.